Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Semua Bapak Ibu Saudara, jemaat Bethany Fresh Anointing, Shalom. dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk miskin, sakit, tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah. Sebab Christ in you, Christ in me, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siap hati Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah minggu kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh datang di hadapan-Mu. Dengan sukacita kami, dengan pengharapan dan iman kami bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat, dahsyat, besar, berkuasa. Kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang besar bersama dengan kami. Maka kami habiskan ibadah gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa sepanjang pagi hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan yang hebat, hidup, besar, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan bersama-sama dengan sukacita antusias kita berkata Amin. Bangkit berdiri pada Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Semua pegang
katakan amin. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Satu yang kami percaya betul, bahwa Tuhan itu hidup di dalam kami. Amin. Maka kami percaya dengan Tuhan, kami akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Christ in me, I believe. Christ in me, I believe. Christ is enough. Yes, Lord. Christ is enough for me. Declare Christ in me.
pagi ini hari Minggu 10 Mei 2020, hari yang keempat, hari yang ke-50 kami boleh ibadah di rumah. Semua adalah anugerah kasih karunia. Kalau sampai hari ini kami sehat, kami diberkati. Sebab di dalam Yesus tidak ada lagi harapan untuk sakit, tidak ada lagi harapan untuk lemah, tidak ada lagi harapan untuk miskin. Sebab semua yang dahsyat, semua yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kami. Sampaikan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati, angkat tangan dan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, shalom. Gimana kabarnya? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Semua yang terbaik sebab Christ in me, Christ live in me. Saudaraku, Yesus hidup dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan khotbah tadi malam tentang Mara, saudaraku. Dan hari ini tentang Elim. Saya ingat, Bapak Ibu, tolong perhatikan saya, tahun 95 kalau tidak salah, atau 94 akhir atau 95 awal, sebab tahun 94 saya memutuskan lewat panggilan yang Tuhan beri untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya tinggalkan bisnis dan usaha yang saat itu saya jalani, dan saudaraku, saya mulai sepenuh waktu. Dan kemudian sebagai penginjil, saya berkhotbah dari satu tempat ke tempat, satu kota ke kota, satu gereja ke gereja, saudaraku, keliling Indonesia. Nah, saya ingat, saudara, ada satu pengusaha di Jakarta. Dia pengusaha cukup oke lah ya, Bapak Ibu. Dia mengumpulkan keluarga besar, kurang lebih hampir 100 orang saat itu, saudara. Dan dari semua keluarga besarnya itu ada beberapa, bukan hanya ada beberapa banyak dari mereka yang punya posisi-posisi penting, baik di perusahaan multinasional maupun di pemerintahan. Dan juga ada dari mereka yang pengusaha-pengusaha yang wira swasta. Dan saudaraku, mereka kumpulkan dan sebagainya. Nah, kemudian saudaraku, kurang lebih 100 orang, dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu temanya, saudaraku, kalau hari ini kita mendengar tema itu, rasanya itu udah kita dengar, udah familiar dengan telinga kita. Tapi tahun 94 itu belum begitu familiar, saudaraku, yaitu apa? Bahwa saya untuk menyampaikan dengan satu tema, saudaraku, mempersiapkan diri menuju era globalisasi 2020, saudaraku. Itu berarti 25 atau 26 tahun yang lalu, pengusaha ini, saudaraku, minta saya satu tema. Saya juga belum begitu memahami apa yang dimaksud dengan globalisasi di tahun 2020. Saudaraku, akan ada si Z yang akan lahir setelah tahun 2020 ini akan begini-begini. Itu saya sebenarnya belum begitu memahami waktu itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya bicara dengan pengusaha-pengusaha, saya khotbah di depan orang-orang, saudaraku, yang lulusan S1, S2, S3 di luar negeri. Dan satu topik yang saya sebenarnya belum paham, apa yang saya harus khotbahkan saat itu. Nah, saudara, kenuntun saya untuk membuka dalam kitab Daniel waktu itu, saudaraku. Saya akan bukakan bagi saudara dalam kitab Daniel. Daniel 12, saudaraku, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10-nya dikatakan demikian, saudaraku. Banyak orang dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berbicara tentang, saudaraku, dari permulaan akhir zaman. Dan permulaan dari penderitaan itu sudah dimulai. Ini baru permulaan.
Sebab saat penderitaan itu datang, saudaraku, saat hari Tuhan itu datang, saudara dan saya tidak ada di sana. Kenapa? Kita diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Tetapi ini kita sedang masuk dalam era permulaan dari sebuah penderitaan. Ini permulaan zaman, saudaraku. Nah, kitab Daniel, saat itu saya ingat, Tuhan menuntun saya karena saya berhari-hari saya bingung. Tuhan, kalau saya suruh khotbah tentang kesembuhan, tentang iman, tentang bagaimana pergaulan muda-mudi. Saat itu saya masih sangat muda, umur saya masih barangkali 25, 26, saudara ya, sekitar segitu, 26 mungkin ya. Nah, saya diminta khotbah di depan pengusaha-pengusaha yang cukup punya nama, saudaraku, dan juga ada di antara mereka, saudaraku, anak-anak yang satu lagi liburan, sekolah di Amerika, sekolah di Australia, sekolah di Singapura, saudaraku. Nah, sementara saya tamatan SMA, saya tanya apa tentang menyongsong era globalisasi 2020, saudaraku. Dan saya nggak kebayang bahwa tahun 2020 ternyata seperti ini, yaitu era digital, era macam-macam dan sebagainya. Saya ingat bahwa Dr. Samuel Pang, dosen IKB, pernah sharing berkata dengan saya bahwa, saudaraku, zaman TV akan segera berlalu. Orang nggak lagi akan nonton televisi. Orang, kenapa? Sebab, saudaraku, ya nanti saya akan sampaikan. Dan itu betul. Hari-hari ini kita akan melihat bahwa sebagai contoh bahwa satu stasiun TV swasta dibuat, saudaraku, dengan modal kurang lebih triliunan, dan yang nonton hanya 1 juta per hari, saudaraku. Bandingkan dengan satu YouTuber, saudaraku, yang modalnya nggak sampai 1 miliar, yang nonton 5 juta per hari. Nah, saudara, kemudian dalam masa 4 bulan ini, ya ini kita udah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, Indonesia memulai kehidupan yang normal, dan gereja libur gedung, saudaraku, selama 4 bulan. Saudaraku, mari perhatikan bahwa akan ada sesuatu yang berbeda dalam lifestyle setelah pasca COVID-19 ini. Akan ada, saudaraku, perubahan dalam gaya hidup orang-orang di seluruh dunia. Juga akan ada perubahan dalam bisnis, ada perubahan dalam ibadah. Nah, kembali kepada ayat Daniel tadi, saudaraku, yaitu apa? Tetapi orang-orang yang bijaksana, saudara, ya, tetapi orang-orang yang bijaksana, yaitu, dan orang-orang yang bijaksana, yaitu umat Allah, dalam versi FAH, akan bercahaya seperti cahaya matahari, dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Mereka akan bersinar-sinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, masa-masa kini juga dalam Daniel 3 ayat 10 dikatakan banyak orang akan dimurnikan dan diuji. Saudara, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dikatakan, saudaraku, seperti cahaya cakrawala, cahaya matahari, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berarti, saudara, saat itu saya ingat tahun 94-95 itu di depan para pengusaha dan orang-orang yang punya kedudukan di posisi-posisi yang tinggi di perusahaan multinasional, saya sampaikan bahwa menyongsong masuk era globalisasi, yaitu apa, saudara? Diperlukan manusia roh yang kuat. Dan saudaraku, kenapa? Sebab kita nggak tahu. Waktu itu saya khotbah bicara, kita menengok tahun 95. Kita nggak tahu tahun 2020 akan terjadi apa. Tahun 2020 akan seperti apa. Global seperti apa. Saudaraku, kemudian saya hanya berkata begini, tetapi apapun yang terjadi dengan perubahan zaman, jika Anda orang-orang yang penuh roh, Anda akan punya roh kebijaksanaan, tetap akan bersinar seperti cakrawala, dan akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Katakan yes, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti akan ada perubahan. Baik-baik, saudaraku, bahwa seperti tadi saya katakan, nanti, saudaraku, di tahun akan ada banyak pengurangan tenaga kerja. Saudaraku, kita lihat ya, dulu pertama tol ada di Bandung, saudara. Saya ingat sekitar tahun 90, itu tol Padalenyi, saudaraku, Padalarang sampai Cilenyi.
Bapak Ibu, semua itu dengan pegawai. Artinya Anda masuk, ada pegawai yang menerima, Anda keluar, ada pegawai yang menerima. Hari ini sudah hampir berkurang, nggak ada lagi pegawai, saudaraku. Ya, nggak ada lagi gadis tol. Ya, makanya dulu ada iklan apa itu? Iklan sonse, saudara. Sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian Bapak Ibu, dengan sekarang belajar secara online, anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, saudaraku, diperkirakan pasca ini, saudaraku, jumlah guru makin lama makin berkurang, saudaraku. Ya, akan ada namanya pendidikan lewat digital. Artinya ada satu perubahan. Termasuk juga saya sebagai hamba Tuhan harus mulai melihat apa yang Tuhan akan buat dan apa yang akan terjadi, saudaraku. Ya, dengan kondisi seperti ini. Sebagai contoh, saudaraku, ya, waktu saya mulai posting di IG saya bahwa nanti Juli kita akan mulai ibadah gedung, saudaraku. Ada banyak orang, saudaraku, ya, kota lain, dari gereja lain, saudaraku, kemudian DM pribadi, WA pribadi, dan mereka berkata, Pak, seandainya ibadah gedung sudah mulai, saya kehilangan dengan khotbah mesbah keluarga Bapak yang setiap malam. Saudaraku, ada banyak yang berkata begitu. Ini juga menjadi pemikiran saya lakukan ke depan, saudara. Nah, termasuk Bapak Ibu, kota-kota kecil, ya, kota-kota di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kota-kota kecil, saudara, Anda harus bersiap-siap. Gereja Tuhan juga harus bersiap-siap. Why? Karena, saudaraku, dengan pasca ini dan kemudian akan ada perubahan global dalam hal bisnis, ya, saudaraku, akan terjadi. Pengusaha-pengusaha mungkin, saudaraku, ya, akan memindahkan perusahaan-perusahaannya ke kota-kota kecil dengan taraf hidup yang, dengan biaya hidup dengan kos yang lebih rendah. Atau juga ada orang-orang, saudaraku, yang bisnis secara online, tapi mereka memilih untuk biaya hidup yang rendah. Mereka akan pindah dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, saudara. Nah, ini juga jemaat BFA yang di kota-kota besar. Mungkin ada beberapa yang akan pindah ke kota-kota kecil. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, gereja-gereja di daerah, BFA di daerah harus mulai menyiapkan ini. Maka seperti kemarin saya katakan, sering saya berkata dalam khotbah-khotbah saya beberapa tahun yang lalu, jika ada jemaat BFA yang mau pindah, saudaraku, ke kota lain karena tugas, karena mungkin tugas sebagai anggota polisi, sebagai anggota tentara, atau sebagai, saudaraku, bekerja di perusahaan swasta, biasanya mereka pamit ke saya, Pak, saya mau pindah ke kota A. Apa yang Bapak mau, tolong mohon doa dan Bapak sarankan apa? Saya selalu berkata begini, yang pertama, kamu harus cari gereja BFA di kota itu. Yang kedua, saudaraku, kalau tidak ada gereja BFA, cari gereja yang kurang lebih sealiran, sesungai dengan gereja BFA. Dan juga, saudaraku, saya juga kemudian menyarankan, tapi Pak, karena waktu itu ada, saudaraku, ya, ada gereja BFA yang, saudaraku, kok beda dengan apa yang Bapak ajarkan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu, apa yang diajarkan di BFA di daerah beda dengan apa yang saya ajarkan, kamu berdoa, lebih baik kamu cari. Karena apa? Banyak gereja di luar BFA yang hari ini connect dengan saya, yang mengikuti pengajaran apa yang disampaikan oleh BFA. Oleh karena itu, saudaraku, ini yang statement saya. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin setelah pasca corona ini akan pindah ke kota-kota kecil, itu juga yang saya sampaikan buat saudara. Yaitu apa? Saudaraku, cari gereja BFA. Dan jika, saudaraku, di situ pengajarannya berbeda dengan apa yang saya ajarkan, Anda berdoa, lebih baik cari gereja lain yang sealiran dengan BFA. Kenapa, saudara? Sebab hari ini masa di mana akan ada masa pemurnian, masa pengujian, seperti kitab Daniel sampaikan. Maka saya akan mulai khotbahkan, saudaraku, ya. Kalau tidak ada gereja BFA di daerah itu, cari gereja yang, saudaraku, sealiran, sesungai dengan gereja BFA. Sebab setelah pasca corona ini akan ada mutasi. Ya, saudaraku, perpindahan penduduk dari kota A ke kota B. Akan ada perpindahan penduduk dari kota C ke kota D. Dan juga, saudara, hari ini 4 bulan. Anda bayangkan 4 bulan. Jemaat-jemaat, saudaraku, di seluruh Indonesia, mau dari latar belakang gereja apapun, saudaraku, mereka dengan bebas boleh, saudaraku, mendengar khotbah gereja-gereja lain. Artinya, saudaraku, akan terjadi sesuatu yang, coba Anda
pikirkan, prediksikan pasca corona kembali pada gedung akan ada sesuatu yang berbeda, bisnis pun berbeda. Sebentar lagi bukan 4G tapi 5G, saudaraku. Ya, dengan 5G ada jangkauan yang luar biasa. Akan ada satu hal yang berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa bisnis-bisnis offline mulai ditinggalkan orang, bisnis online. Nggak perlu lagi buka-buka toko, saudaraku, secara online. Tapi satu toko online itu sama bisa dengan 20 toko offline. Mari Anda yang generasi kelahiran tahun 60-an, 70-an seperti saya, kita, saudaraku, minta roh dari Tuhan untuk saudara bisa tetap menang di dalam bisnis, di dalam perubahan dunia yang begitu cepat, saudara. Ya, sebab banyak ahli, saudaraku, sini Harbas. Ya, generasi anak-anak yang kelahiran tahun 2000 ke atas, saudaraku. Harbas tahun berapa lahir? 2009. Saudara, ini akan beda dengan kelahiran, ya, saudaraku, kalau di bawah tahun 2000 generasi apa namanya? X, ya. Ya, kayak revival ini X, ini generasi Z, saudara, generasi akhir, generasi Z akan beda. Maka waktu satu kali saya tanya cita-citanya, saudaraku, dia berubah-ubah. Terakhir dia bilang gini, akan mau jadi YouTuber, saudaraku. Nah, saudaraku, pada waktu saya kecil, boleh duduk lagi. Waktu saya kecil, saudaraku, nggak ada orang ditanya gimana cita-citanya. Semuanya akan berkata, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Nggak ada yang bilang mau jadi YouTubers, nggak ada, saudara. Tapi hari ini Anda menemukan banyak anak-anak yang akan ngomong seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengarkan apa yang saya katakan. Kita sekarang buka. Terus bagaimana kita menyikapi ini? Terus bagaimana jemaat untuk misalkan menghadapi hal seperti ini? Saya buka, saudaraku, dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gunung itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudaraku, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di situ ada, perhatikan baik-baik, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saya ulangi, saudaraku, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Bapak Ibu, semalam saya khotbah tentang Mara. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai akulah Jehovah Rafa. Akulah Rafael, Allah penyembuh. Akulah Jehovah Rafa. Pertama kali kata Jehovah Rafa atau Rafael, saudaraku, muncul di Alkitab. Ini ada di ayat ini. Kapan peristiwa ini terjadi, saudaraku? Peristiwa ini terjadi setelah mereka keluar dari Mesir. Ingat, Mesir lambang perbudakan dosa. Mesir lambang, saudaraku, penderitaan. Mesir lambang, saudaraku, kehidupan yang lama. Kemudian mereka keluar dari Mesir. Mereka diselamatkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Ini berbicara, saudaraku, berkat pertama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah keselamatan. Nama Yesus artinya yang pertama adalah keselamatan, saudaraku. Nah, itu kan saat
Paskah, Passover. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir, saudaraku. Keluar dari Mesir, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kemudian saudaraku, beberapa hari saudaraku, mereka berjalan, saudara. Ini belum sampai ke Gunung Sinai, saudara. Belum ada pengajaran, belum ada hukum Taurat yang turun. Mereka baru keluar dari Laut Teberau, ya saudaraku, dan mereka melihat bagaimana kemudian Mesir, Firaun dan Mesir ditenggelamkan oleh Laut Teberau. Ingat, kisah ini adalah setelah mereka keluar dari Laut Teberau. Dan Firaun dan Mesir juga sama-sama ikut masuk ke Laut Teberau. Dan kemudian saat Musa dan Israel keluar dari Laut Teberau, saudaraku, Laut Merah atau Laut Teberau itu, saudaraku, kemudian kembali bersatu sehingga Firaun dan seluruh Mesir ditenggelamkan di laut itu. Ini berbicara, saudaraku, waktu kita keluar dari Mesir, kita dibaptis. Waktu kita keluar dari Mesir, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Ingat, perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Kemudian saat kita masuk Laut Teberau, ini berbicara tentang, saudaraku, bayang-bayang daripada baptisan di dalam perjanjian baru, saudaraku. Sehingga pada waktu Anda masuk, Mesir pun juga ikut masuk ke situ, saudaraku. Apa itu Mesir? Tabiat dosa kita, manusia lama kita, termasuk, saudaraku, semua yang bau-bau dosa itu ikut masuk sama-sama di Laut Teberau, ikut masuk sama-sama di kolam baptisan. Begitu Anda keluar dari Teberau, Anda keluar dari kolam baptisan, Mesir ditenggelamkan di sana. Yaitu ini berbicara, hidupmu yang lama sudah mati, engkau punya hidup yang baru. Katakan yes, amin. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, engkau akan diselamatkan. Percaya itu adalah iman, dibaptis adalah perbuatan iman kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah mereka keluar dari baptisan Teberau, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat yang bernama Mara. Pertama kali Allah mengenalkan dirinya sebagai Aku Jehovah Rafa itu di tempat yang bernama Mara. Singkat cerita, saya mau sampaikan begini, saudaraku. Berarti berkat yang kedua setelah keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya adalah kesehatan ilahi. Amin. Saudaraku, ya, berkat pertama adalah keselamatan. Kemudian berkat yang kedua adalah kesehatan ilahi. Maka supaya Anda mengalami kesehatan ilahi, kalau saya berbicara kesehatan ilahi, bukan hanya kesehatan fisik saja, itu ya nomor satu, saudaraku, tapi juga ini berbicara kesehatan bisnis, ya, kesehatan masa depan, ya, kesehatan finansial, ya, kesehatan keuangan kita. Saudaraku, itu yang Tuhan janjikan. Ya. Maka arti nama Yesus keselamatan, kesehatan, kemenangan, apalagi pembebasan, dan yang terakhir kemakmuran. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami kesehatan ilahi, saudara? Ya, Tuhan berkata tadi, ya, saudaraku, Aku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Allah penyembuh itu di tempat Mara alias pahit. Berarti ada hubungan antara, saudaraku, penyakit dengan kepahitan. Seperti semalam saya katakan, sebuah riset yang dilakukan, saudaraku, oleh para ahli. Saya pernah membaca sebuah artikel, penyakit itu datang secara genetika kurang lebih 15%, saudaraku. Ya, genetika 15%, keturunan. 10% itu, saudaraku, penyakit karena faktor makanan. Anda nggak bisa jaga makan dengan baik, faktor makanan akan menurunkan, berpotensi 10%. Tapi 75% penyakit, saudaraku, datang karena hati yang pahit, hati yang benci, hati yang khawatir, hati yang takut, saudaraku. Ingat, saya sudah khotbahkan dalam kitab Amsal, orang yang khawatir, saudaraku, akhirnya depresi. Ada namanya spirit of heaviness, putus asa. Nah, jadi bicara hati, maka Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Nah, saudaraku, kemudian kita teruskan.
setelah mereka Tuhan berbicara mengenalkan diri tentang akulah Tuhan penyembuhmu, itu di saudaraku, ya ini berbicara apa? Tuhan mau memberkati saudara bukan hanya sekedar diselamatkan, ya, tapi juga Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan ilahi, bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan kehidupan, kesembuhan keuangan, kesembuhan pekerjaan kita, dan juga kesembuhan masa depan kita. Bagaimana supaya kita mengalami kesehatan ilahi dalam segala bidang? Ayat yang ke-27 menjelaskan luar biasa bagi kita. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku, setelah mengalami perjalanan padang gurun, kemudian Tuhan berkata, akulah Tuhan penyembuhmu. Tuhan menuntun mereka di satu tempat yang bernama Elim. Katakan dengan saya, Elim. Ada apa di Elim? Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan mereka kemudian beristirahat di bawah 70 pohon kurma dan di tepi 12 mata air, saudaraku. Ini berbicara apa? 12 mata air dan 70 pohon kurma berbicara tentang kesegaran baru, berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang keberhasilan, berbicara tentang apa, saudaraku? Fresh, saudaraku. Anda disegarkan, saudaraku. Perjalanan hidup saudara tanpa Anda minum dari mata air Elim, tanpa Anda makan buah kurma dari 70 pohon kurma, saudaraku akan lemah. Ingat baik-baik, waktu di padang gurun Anda makan kurma, kekuatan yang baru muncul. Saya ingat, saudaraku, kalau kita naik bus dari Mesir menuju Israel, guide lokal itu ngasih kita, saudaraku, ya, walaupun itu promosi juga untuk dia jual kurma, tapi saudaraku, waktu dia ngasih, dia berkata begini, waktu kamu makan kurma ini, kamu akan dapat kekuatan baru. Sebenarnya enggak juga, karena kita kan naik bus, saudaraku, kecuali kalau kita jalan. Tapi betul, waktu Anda berjalan, Anda lelah, Anda capek, Anda perlu namanya air, mata air kesejukan dan kurma yang mendatangkan kekuatan. Amin. Nah, saudaraku, lalu mereka berkemah di sana. Semua itu melukiskan sebuah perjalanan hidup kita, bahwa saudara dan saudaraku, ya, setiap hari Anda bekerja, setiap hari Anda bisnis, terlebih di era globalisasi ini, saudaraku, globalisasi ini, Anda perlu bersandar dan beristirahat di, saudaraku, salah satu dari mata air tersebut. Dan Anda perlu, saudaraku, berteduh atau bernaung di bawah salah satu dari 70 pohon kurma itu, saudara. Kenapa kok 12 mata air? Kenapa kok 70 pohon kurma, saudaraku? Apakah ini, saudaraku, tebak-tebakan? Saya mau kasih tahu, saudaraku, biarlah, ya, apa namanya, saudaraku, kita belajar biarlah Alkitab menerjemahkan firman Alkitab yang lain. Firman Tuhan ini diterjemahkan oleh firman Tuhan yang lain. Mengapa angka 12 dan mengapa 70 pohon kurma? Saudaraku, 12 ini menggambarkan 12 rasul, saudaraku. Dan 70 pohon kurma ini melambangkan, saudaraku, 70 murid yang Yesus pilih, saudaraku. Ya, kita buka, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, saudaraku. Ya, mana Lukas pasal 9? Oke, siap. Sabar ya. Orang sabar diapain, Bos? Saya Tuhan. Oke. Lukas pasal yang ke-9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Saya ulangi lagi. Yesus mengutus 12 murid ini untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, ya, ingat baik-baik. Yesus memberikan tenaga dan kuasa, mengutus ke-12 murid dan memberikan satu tugas, beritakan kerajaan Allah.
Bukan beritakan yang lain, beritakan kerajaan Allah. Saudaraku, apa hubungannya 12 mata air, 12 murid? Lukas pasal 10, saudaraku, ya. Lukas pasal 10. Saya akan baca untuk saudara ya. Yesus memanggil 70 murid, saudaraku. 70 murid yang lain di luar 12. Dan apa yang Yesus katakan, saudaraku? Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal yang ke-10, dikatakan demikian, saudaraku, ya. Masuklah ke dalam kota, jika kamu diterima, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, sembuhkan orang sakit, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu, sudah dekat padamu. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 12 murid, Tuhan suruh tadi apa, saudaraku? 12 murid, 12 rasul. Tuhan diberikan kuasa dan tenaga untuk apa, saudaraku? Menguasai setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Menguasai setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan kemudian, saudaraku, sembuhkan orang. Dan kemudian Yesus berkata, beritakan kerajaan Allah. Bapak Ibu, dari sini saya bisa menjabarkan buat saudara. 12 mata air dan 70 pohon kurma adalah tempat di mana saudara dan saya harus istirahat. Tempat di mana Bapak Ibu saudaraku, di dalam keadaan, ya, globalisasi yang seperti ini. Seperti yang saya katakan, saya awali dengan tahun 94 atau 95, saya khotbah dengan tema menuju era globalisasi tahun 2020. Walaupun saya saat itu belum paham, tetapi sekarang saya mengerti. Saya hanya khotbah waktu itu dari kitab Daniel. Akan ada, saudaraku, masa pemurnian, pengujian. Tetapi orang-orang yang bijaksana, yang akan bercaklau, akan bersinar seperti matahari, akan menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Nah, siapa orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari dan yang akan menuntun banyak orang ke dalam kebenaran? Itulah 12 mata air dan 70 pohon kurma. Yang beritanya adalah memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku, satu kali ada sebuah percakapan. Orang-orang Yahudi bertanya atas dasar pertanyaan orang-orang Yahudi. Masih juga di Lukas pasal 10, saudaraku. Dikatakan, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Yesus sedang menunjuk dirinya sendiri. Dan saudaraku, Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu saudaraku oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, semboyan hidup bagi Kristus sudah nggak berlaku, saudaraku, untuk kerajaan Allah yang Yesus beritakan. Tapi saudaraku, Kristus yang hidup di dalam kita, yang mengerjakan semuanya. Inilah yang dimaksud 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kemudian kitab Korintus berkata, kerajaan Allah bukan soal kata-kata, tapi kerajaan Allah adalah soal kuasa, soal demonstrasi kuasa. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, dalam 3,5 tahun Yesus pelayanan, Yesus mengajar hanya beberapa, saudaraku, persen saja. Tapi selebihnya dia pergi dari desa ke desa, kota ke kota, kampung ke kampung. Untuk apa, saudaraku? Berbuat baik dan menyembuhkan orang sakit. Saudaraku, mujizat itulah yang Yesus buat. Kerajaan Allah bukan soal permainan kata-kata. Kerajaan Allah bukan soal, saudaraku, Anda bisa berkata-kata, ya, bukan permainan kata-kata seperti motivator, tapi kerajaan Allah itu soal power, soal kuasa. Nah, oleh karena itu, jika Anda mau mengalami kehidupan yang penuh dengan kesehatan ilahi di dalam segala hal, bukan hanya fisik, tapi juga pekerjaan, tapi juga bisnis, saudaraku. Dengar apa yang saya katakan.
Anda mesti duduk, saudaraku. Anda mesti duduk di salah satu mata air Elim. Anda mesti bergaul dengan salah satu dari 70 pohon kurma. Yang beritanya, India, Yesus berkata, memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, Matius 10 ayat 7-8, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Lukas 10 ayat 1, saudaraku, Yesus berkata, Lukas 10 ayat 9, sembuhkan orang sakit yang ada di situ, katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dengan kata lain, Yesus mengurapi 12 rasul dan 70 murid-murid ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita Injil kerajaan surga. Yesus, saudaraku, ingat dikatakan gini, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang yang mati rohaninya, mati jasmaninya, bangkitkan orang yang bisnisnya mati, yang rumah tangganya mati, yang kehidupannya mati, dan usirlah setan-setan. Anda tahu bahwa perbuatan setan mengakibatkan seseorang bisa bongkok. Perbuatan setan bisa membuat orang bisa miskin. Perbuatan setan bisa membuat orang, saudaraku, ada kutuk yang terus berlangsung di dalam diri beberapa orang. Maka Yesus memberikan otoritas kuasa kepada 12 murid dan 70 murid yang lain dengan otoritas sembuhkan orang sakit. Kemudian, saudaraku, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usirlah setan-setan. Yesus nggak mengutus 12 murid dan 70 murid, saudaraku, untuk berdebat tentang dogmatika, untuk berdebat tentang teologi. Tapi Yesus menyampaikan ini, dan kemudian berita yang Yesus sampaikan kepada 12 rasul dan 70 murid yaitu sama. Yaitu apa? Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Pada waktu orang Farisi, orang Yahudi tanya, Yesus berkata, kapan kerajaan Allah datang? Kata mereka, Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yaitu apa, saudaraku? Ini berbicara tentang Yesus. Berarti berita yang membuat Anda disegarkan seperti duduk di 12 mata air dan 70 pohon kurma adalah berita tentang Injil Yesus Kristus. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.